Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Feni Emilda, Husnan Khairul Ibad, dan Zulaihah ingin menjelaskan tentang implementasi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurir, yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai finish. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Lalu, kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Berdasarkan gambaran kompetensi di atas, maka kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tersebut. Lalu, tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan, perencanaan kurikulum dimulai dari kajian terhadap GBPP yang dirinci ke dalam rencana-rencana pembelajaran. Tahap ini kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran. Tahap yang kedua, tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi pemimpin sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Tahapan yang keempat, tahap pengendalian. Pada tahap ini, paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK seperti pengembangan kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi, dan tingkat satuan bahasa atau modul. Yang kedua, pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum juga bisa berarti kurikulum tertulis atau written curriculum atau dokumen yang merupakan kurikulum potensial. Dalam hal ini, Syaiuddin mengemukakan pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan pengelolaan dan berdasarkan fokus sasaran. Lalu yang ketiga, prinsip
prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang kesembilan, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Lalu yang selanjutnya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang keempat adalah pengembangan struktur kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu mendetifikasi kompetensi, mengembangkan struktur kurikulum, dan mendeskripsikan mata pelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi tidak boleh memberlakukan kesamaan sebagai ukuran di atas keberagaman karakteristik individual peserta didik. Diakui atau tidak, kelemahan pendidik kita adalah terlalu menekankan arti pentingnya nilai raport dengan mengabaikan nilai akhlak budi pekerti. Bergesernya akan arti pentingnya nilai emosional dan spiritual kepada hanya intelektual akan berakibat kepada seluruh aspek kehidupan sekarang dan di kemudian hari. Sebuah kecenderungan atau paper syndrome yang sangat mungkin berakibat buruk. Lost generation. Lalu yang selanjutnya adalah peran serta kepala sekolah dan guru dalam mensukseskan KBK. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepemimpinan diartikan sebagai cara memimpin atau cara menguasai seseorang. Kepemimpinan erat kaitannya dengan keterampilan atau seni mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau menggerakkan orang untuk bekerja secara terkoordinasi, di mana setiap orang bergerak mengerjakan pekerjaannya serta menyelesaikan tugasnya dengan baik berdasarkan program yang telah direncanakan dalam kinerja keorganisasian secara menyeluruh. Keberhasilan KBK dengan beberapa indikator seperti dikemukakan di atas sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam mengkoordinasi, menggerakkan, dan menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kesimpulannya, pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Jadi, bagaimana strategi agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai? Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan, dan sekolah kategori mandiri. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan, dan ini sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bank Dunia. KBK dapat dikatakan cukup selangkah lebih maju dari kurikulum sebelumnya, tetapi masih terlalu jauh untuk dikatakan sempurna. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan KBK ini masih terdapat kendala yang cukup berpengaruh dalam pengembangannya. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.